Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melandini. Saya dari kelas IPS 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Ikhlas sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab kholaso yang berarti bersih, murni, dan jernih. Secara istilah, ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Allah dalam melakukan suatu perbuatan tanpa menyekutukan Allah. Hakikat ikhlas adalah jujur dalam niat, ucapan, dan perbuatan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Sesungguhnya setiap amal harus mempunyai dua syarat. Yang pertama, ikhlas niat dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah, yakni sesuai dengan Al-Quran atau dijelaskan Rasul dan sunnahnya. Belajar dengan sungguh-sungguh bukan hanya bertujuan untuk meraih prestasi akademis, namun juga untuk membiasakan diri agar ikhlas dalam belajar. Menuntut ilmu harus disertai dengan niat ikhlas, yakni semata-mata ingin memperdalam ilmu dan memperoleh ridha Allah. Kita harus yakin bahwa niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia yang ingin menghilangkan kebodohan demi menyelamatkan diri dari malapetaka atau laknat Allah. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ikhlas sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat? Seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas dengan mengadopsi sikap dan motivasi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat membantu pelajar belajar dengan ikhlas. Yang pertama, seorang pelajar harus memiliki niat yang tulus atau belajar demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, pelajar perlu memahami tujuan belajar mereka. Yang ketiga, pelajar harus memiliki rasa syukur atas kesempatan untuk belajar. Yang keempat, menghargai proses. Kemudian yang kelima, mencari ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat? Seorang guru yang ikhlas memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar. Berikut adalah beberapa cara di mana seorang guru yang ikhlas dapat menciptakan lingkungan belajar yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Yang pertama, seorang guru yang ikhlas harus memiliki niat yang tulus untuk mendidik dan membimbing siswanya. Yang kedua, mengenal siswa secara individu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan dan dorongan kepada siswanya. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang ikhlas dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar, hal ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan pencapaian akademiknya. Yang pertama, kurangnya motivasi. Yang kedua, kurang konsentrasi. Yang ketiga, prestasi akademik rendah. Yang keempat, kurangnya pengembangan diri. Nah, ada beberapa solusi yang bisa mengatasi ketidakikhlasan siswa dalam belajar. Yang pertama, mencari tahu apa yang membuat tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, jika merasa kesulitan atau tidak tertarik dengan materi pelajaran, jangan ragu untuk mencari bantuan dengan bertanya atau berdiskusi. Yang ketiga, membuat jadwal belajar yang teratur. Yang keempat, temukan metode belajar yang tepat dan sesuai.
Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Guru digambarkan sebagai sosok yang sangat mulia. Tinggi ilmunya, sederhana kehidupannya, dan luhur budi pekertinya. Keikhlasan seorang guru sangat memiliki dampak yang luar biasa. Dampak negatif jika seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar yaitu yang pertama, ketidakikhlasan guru dalam mengajar dapat menyebabkan krisis moral dan etika di kalangan pendidik dan peserta didik. Yang kedua, memiliki dampak negatif terhadap pembentukan akhlak siswa. Kemudian yang ketiga, guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dapat mengurangi pengaruh positif yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Lanjut pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima. Buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Jadi saya memiliki cerita, ada seorang guru, sebut saja Ibu Hanum. Beliau mengajar di sebuah sekolah dasar di daerah pedesaan, dan ada salah satu murid bernama Putri. Dia adalah anak yang cerdas tetapi kurang mampu secara ekonomi. Orang tua Putri bekerja sebagai petani dan tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah Putri sepenuhnya. Ketika Bu Hanum mengetahui hal itu, ia berinisiatif untuk membantu Putri. Ia memberinya buku-buku bekas dari perpustakaan sekolah, dan jika Putri sedang sakit, ia menjenguk dengan membawakan obat dan makanan ringan untuk Putri. Kemudian, ia juga mengajarkan pelajaran yang tertinggal sewaktu Putri sakit. Ia melakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Putri sendiri merupakan anak yang rajin dan ikhlas dalam belajar. Meski sering kesulitan membeli buku dan kebutuhan sekolah, dia tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Putri juga tidak pernah meminta imbalan atas bantuan yang dia berikan. Proses belajar mengajar Bu Hanum dengan Putri berjalan dengan lancar karena ada rasa ikhlas dari kedua pihak. Bu Hanum mengajar Putri dengan sepenuh hati, begitu pula Putri belajar dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, Putri lulus dengan nilai terbaik dan diterima di jenjang selanjutnya atau SMP favorit di kotanya. Dari cerita ini mengingatkan bahwa dalam proses belajar mengajar, keikhlasan dari guru dan murid adalah kunci utama, di mana ada ikhlas dari guru untuk mengajar dan ikhlas dari murid untuk belajar. Rasa ikhlas yang tulus ini membuahkan hasil pembelajaran yang optimal. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.